Cek, cek. Shalom. Shalom. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Haleluya. Yang percaya Allah mengerti, katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, mari kita imani pujian-pujian kita. Pujian kita berkata Allah mengerti, Allah peduli, bahkan Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Amin. Namun terkadang kenapa kita merasa kita bergumul sendiri, kita merasa berjalan sendiri? Karena terkadang kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Baiklah, pada saat pagi hari ini saya juga secara pribadi sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas lawatannya, cinta kasih sayangnya kepada saya, bahkan kepada keluarga kami. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Gembala yang terus mempercayakan saya juga untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sampai hari ini tetap setia. Itu juga memberikan kekuatan bagi saya pribadi, bahkan bagi keluarga kami untuk tetap berada di dalam kasih Tuhan. Baiklah, saudara, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya cerita dulu sebentar. Beberapa hari yang lalu, ya, saya bongkar-bongkar di meja, dan kami dengan Bapak Onong, ya, tiba-tiba di balik-baliknya receiver atau digital yang biasa kita sebut digital parabola itu, ya, jatuh satu memori, ya, lalu memori itu saya masukkan ke HP, ya. Saya hari-hari ini jarang pegang HP. Tadi pagi saya putar-putar, saya cari-cari di video, ya, saya cari-cari video. Ada, saya ketawa-ketawa sendiri nonton video, ya, saya ketawa-ketawa sendiri nonton video. Kenapa? Ada adegan ibu-ibu, terutama mama saya, ya, dia ada yang main musiknya, dia joget-joget sendirian. Jadi saya ketawa-ketawa, lihat ya, nanti saya akan tunjukkan ini ke mama, ya, saudara. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ya, orang tua saya senang lihat bersukacita, ya, orang tua yang bersukacita, apalagi kalau dia bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, kenapa kita selalu diajak untuk angkat pujian girang-girang dan bersukacita? Karena firman Tuhan berkata, selalu berkata, bersukacitalah kamu senantiasa. Ya, arti kata itu berkesinambungan tanpa putus-putus. Bersukacitalah kamu senantiasa. Ya, bahkan waktu Tuhan Yesus mau lahir, ya, ada malaikat menampakkan diri kepada para kawanan gembala, ya. Para gembala itu takut, ya, mereka jadi takut, mereka jadi gentar, ya. Lalu malaikat berkata, "Hai kamu, jangan takut." Nah, saudara, saya mau tanya, lawan kata jangan takut apa? Berani, ya. Tetapi di sana dikatakan, "Hai kamu, jangan takut, tetapi bersukacitalah." Ya, kenapa dia tidak katakan, "Hai kamu, jangan takut, beranilah"? Malaikat tidak katakan demikian. Karena apa? Karena seberani-beraninya orang pasti ada rasa takutnya, ya. Tetapi orang yang bersukacita, dia akan melupakan rasa takut tersebut. Amin. Makanya firman Tuhan selalu berkata, bersukacitalah dan bahagialah kamu senantiasa, baru bla 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 yang lainnya, ya. Karena setiap orang yang bersukacita, berbahagia, ya, orang tersebut memiliki akal yang sehat dan melakukan setiap pekerjaan pasti pekerjaan yang sehat. Amin. Oleh sebab itu, kenapa firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk terus bersukacita, ya. Saudara, saya punya komitmen dalam diri saya, ya, komitmen dalam diri saya. Ketika marah, saya nggak mau ngomong, ya. Makanya jangan heran kalau saya lagi marah tuh diem, ya.
Kenapa? Karena orang marah kalau ngomong sembarangan, amin. Pasti sembarangan. Ya, berapa hari-hari yang lalu juga beberapa hati saya juga kesal, tapi saya nggak mau ngomong. Kenapa? Karena saya tahu orang yang marah kalau ngomong pasti sembarangan. Ya, orang yang marah pasti sembarangan. Oleh sebab itu, tunggu kita sudah nggak marah, ya baru kita ngomong. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan sesuai yang saya katakan di hari Kamis yang lalu, ya kita akan belajar tentang fungsi daripada Roh Kudus. Ya, fungsi daripada Roh Kudus. Dan firman Tuhan ini akan saya beri tema atau judul menjadi bijaksana. Amin. Siap menjadi orang-orang yang bijaksana? Haleluya. Saudara, mungkin kita pernah baca firman Tuhan yang berkata, atau kita pernah dengar ada orang menyampaikan firman Tuhan yang berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ya, kenapa? Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi hati-hatilah, gemetarlah baca ayat ini ya, berhati-hatilah ya, karena firman Tuhan ya dan amin. Jadi saudara, kalau boleh saya mau katakan, banyak di antara kita yang masuk gereja, ya hati-hatilah, jangan sampai sedikit yang masuk surga. Ya, bila perlu semua kita yang masuk gereja harus masuk surga. Amin. Saudara, saya tidak bisa membedakan siapa yang terpanggil lalu terpilih untuk masuk surga. Ya, saya tidak membedakan, bahkan itu bukan haknya saya. Ya, tetapi saya bisa kasih ciri-cirinya. Ya, dan itu biarlah kita sendiri yang merasakannya. Amin. Ya, saya tidak bisa membedakan, saya tidak bisa menyeleksi, ya karena itu bukan hak saya. Tetapi saya bisa kasih ciri-ciri, ya, ciri-ciri setiap yang terpanggil juga menjadi orang yang terpilih. Ya, ciri-ciri yang pertama seperti ini, ya ciri-cirinya, orang yang terpanggil dan terpilih, ya, kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan dosa, dia merasa bersalah. Ya, dia pasti tidak bahagia. Dia merasa tertuduh sekali, ya Tuhan, saya melakukan kesalahan. Ya, Tuhan ampuni saya sudah melakukan kesalahan, mungkin saya hilang. Ya, itu ciri-ciri orang yang terpanggil dan terpilih. Ya, tetapi orang yang terpanggil dan bahaya sekali, terpanggil namun akan binasa. Saya juga bisa kasih gambaran sedikit lah ya. Orang ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa, dia bahagia. Nah, itu bahaya. Ya, apalagi kalau seandainya kita ngambil sesuatu, kita berkata puji Tuhan, saya gak ketahuan, itu bahaya. Ya, kalau kita melakukan pelanggaran, menyakiti orang lain, kita merasa wah, saya hebat. Ya, saya di atas mereka. Hati-hati. Ya, kalau kita melakukan pelanggaran, ya kita tidak merasa bersalah, malah kita senang. Ya, saya mau katakan itu ciri-ciri orang yang terpanggil tapi tidak terpilih. Ya, kalau kita bohong misalnya, kita berbahagia ya karena kebohongan kita tidak ketahuan. Wah, puji Tuhan, akhirnya kebohongan saya tidak ketahuan. Ya, saya katakan hati-hati. Ya, karena firman Tuhan berkata banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ya, oleh sebab itu kita rasakan di dalam diri kita. Ya, ketika saya sadar, saya yakin dan percaya manusia tidak ada yang sempurna. Amin. Pasti pernah melakukan kesalahan, kehilapan. Namun saudara, saat kita melakukan kesalahan, ada kita merasa penyesalan. Kita mengakui itu sama Tuhan. Ya, kita melakukan pelanggaran, kita melakukan dosa di hadapan Tuhan.
ya kita mungkin membohongi istri, kita mungkin membohongi suami kita, anak membohongi orang tua, ya orang tua menyakiti hati anak-anak. Ada rasa penyesalan, ya Tuhan, saya telah melakukan kesalahan. Saya mau katakan itu ciri-ciri kita yang terpanggil dan terpilih. Ya, tetapi sebaliknya tadi saya sudah uraikan sedikit, ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa, ya, firman Tuhan itu tersemat di dalam hati kita, ya. Karena firman Tuhan itu menyeleksi, firman Tuhan itu yang mengarahkan hidup kita. Ya, makanya seringkali orang berdoa, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati. Ya, saudara, kalau para pujangga, ya mereka biasa buat puisi seperti ini. Kalau dulu saya juga lah, ya biasa buat puisi seperti ini. Cuma saya rada-rada lupa lah. Ya, biasa buat puisi. Saya tulis namamu di langit, namun tertutup awan. Ya, saya tulis namamu di laut, di pasir, namun terhapus ombak. Ya, tapi saya tulis namamu di hati, di sanalah namamu abadi. Nah, saudara, firman Tuhan kalau kita hanya baca, setelah baca kita lupakan, ya saudara, firman Tuhan itu tidak akan bermanfaat. Tadi doa kita dengar, ya Ibu Esther berdoa, dia katakan biarlah firman-Mu itu tersemat di dalam hati. Ya saudara, doa itu, ya kalau kita benar-benar melakukannya, ya saat ini, ya saya katakan biarlah doa tersebut kita semua yang ada di sini kita lakukan itu. Biarlah firman Tuhan itu tersemat di dalam hati kita. Amin. Tertanam, bertumbuh sehingga dapat berbuah. Ya, saudara, kalau kita melihat tanaman, ya tanam apa saja itu dia akan tidak bagus tumbuhnya kalau tanahnya itu gersang. Ya, begitu juga di dalam hati kita, ya firman Tuhan itu tidak akan tumbuh kalau di dalam hati kita ini tidak subur. Ya, kita masih karena hidup ini ada tubuh, jiwa dan roh. Ya, kalau di dalam hati kita ini kita masih mencampur adukan dengan kepentingan daging kita. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan pada saat pagi hari ini, mari kita jadikan hati kita ini tanah yang subur buat tanaman firman Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Saudara, Injil Matius pasal yang ke-25. Namun sebelumnya, ya, di hari Kamis kemarin saya pernah sampaikan, bahkan inti dari firman Tuhan yang saya sampaikan di hari Kamis kemarin adalah biarlah kita melakukan kebenaran firman Tuhan walau tanpa diawasi. Amin. Kita melakukan kebenaran, baik itu kebenaran, ya yang sesuai dengan aturan negara, yang sesuai dengan aturan hukum, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan walaupun tanpa diawasi. Dimanapun kita pergi dan berada, mungkin kita jauh dari orang tua, mungkin suami jauh dari istri, mungkin istri jauh dari suami, lakukanlah kebenaran walaupun tidak diawasi. Itu adalah inti dari firman Tuhan yang kita pelajari di hari Kamis. Dan saat ini Matius pasal yang ke-25, kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sudah sering disampaikan, ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita akan baca bergantian, nanti saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, selanjutnya kita akan bergantian. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama,
pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 dari antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu yang membawa dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, susulah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami tidak datang. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan. Lalu pelita itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Nah, saudara, di sini ada cerita, ya, ini sebuah umpama, ya, Tuhan berikan perumpamaan tentang kerajaan sorga, ya, yaitu perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, jangan kita membayangkan lalu ada gadis-gadis yang bawa pelita, ya. Saudara, saya mau katakan kalau kita lihat di sini perumpamaan, ya, perumpamaan supaya orang mudah mengerti tentang sesuatu yang disampaikan. Ya, ini perumpamaan tentang kerajaan surga, yaitu berbicara tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, kalau kita lihat di ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, di sana dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saudara, pelita, ya, kalau kita lihat, kalau tidak salah di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, di sana dikatakan, ya, yang sering kita nyanyikan, firman, gimana tuh? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, saudara, pelita itu, ya, sering bukan lagi sering, ya, pelita itu ialah firman Tuhan. Ya, pelita itu adalah firman Tuhan yang merupakan atau yang menjadi terang bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Ya, jadi saudara, di sini menceritakan 10 gadis sama-sama membawa pelita. Ya, sama-sama membawa pelita, dan 5 gadis yang lain membawa pelita tapi tidak membawa minyaknya. Yang 5 membawa pelita serta membawa minyak. Nah, saudara, apa itu minyak? Ya, minyak itu selalu bicara tentang Roh Kudus. Ya, minyak itu selalu bicara tentang Roh Kudus. Saudara, ternyata belajar firman Tuhan saja tidak cukup. Ya, membaca Alkitab saja tidak cukup. Karena firman Tuhan, kalau kita hanya belajar membaca firman Tuhan, ya, membaca Alkitab itu hanya bisa menjadi pengetahuan di dalam hidup kita. Ya, tetapi firman Tuhan berkata, baca firman Tuhan saja tidak cukup. Kita juga harus
membawa minyak, artinya kita juga harus mengalirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita harus juga mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sebab ya di sini dikatakan lama tidak datang-datang, artinya kita memikirkan jangka panjang. Hidup ini kita nggak tahu, ya hidup ini kita nggak tahu, karena tadi saya katakan kita tidak ada yang sempurna. Ya mungkin saat ini oke lah kita dalam keadaan mood bagus, ya kita bisa lakukan kebenaran, kita lakukan firman Tuhan. Kita nggak tahu besok nyata apa yang terjadi. Ya mungkin kita mengalami mood yang tidak bagus, keadaan dan sebagainya. Ya saudara, kita tidak kuat kalau kita tidak, firman Tuhan bisa padam dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya Roh Kudus. Ya, pelita bisa padam kalau dia tidak ada minyak, karena minyak yang menghidupkan pelita. Artinya firman Tuhan, ya firman Tuhan bisa lemah, firman Tuhan bahkan bisa hilang dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hati kita. Ya, disinilah firman Tuhan ini menjelaskan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis itu, kelima gadis yang bodoh itu, dia memikirkan, saya sudah sembahyang, saya sudah belajar firman Tuhan, saya baca Alkitab sudah bolak-balik, sudah habis berapa kali, ya saya pasti masuk surga. Ya, tetapi firman Tuhan ini berkata tidak cukup kalau kamu tidak punya Roh Kudus. Ya, kamu tidak cukup, karena firman Tuhan di bagian yang lain berkata kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam kamu. Ya, karena Roh Kudus yang akan menegur kita, Roh Kudus yang akan menginsapkan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ciri-ciri orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, ya ciri-ciri ketika dia berbohong, dia merasa bersalah, dia merasa tertuduh, ya Tuhan maaf saya sudah berbohong, saya menyesal Tuhan. Ya, ketika dia melakukan atau menyakiti orang lain, ya dia merasa bersalah, dia merasa menyesal. Itu adalah ciri-ciri orang Kristen yang punya Roh Kudus. Bukan hanya bukan hanya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab dan lain sebagainya. Ya, firman Tuhan itu harus hidup di dalam kehidupan kita. Ya, yang mampu menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Itu bagian yang pertama yang kita pelajari. Ya, firman Tuhan, sekali lagi, pelita bisa padam kalau tidak ada minyaknya. Ya, begitu juga firman Tuhan bisa kita lupakan, bisa kita lalai, ya melakukannya, bisa kita tinggalkan bahkan kalau kita tidak memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, sering kita mau berbuat baik, sering kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sepenuh hati kita, tetapi terkadang kita tidak mampu. Makanya Rasul